Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini 19 Safar 1446 Hijriah kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang membahas sebuah kitab yang berjudul Hilyah Thalibul Ilmi. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas sebuah kitab yang berjudul Hilyah Thalibul Ilmi yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Naam. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20 dari kajian kitab ini. Di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan yang ke-19, kita telah membahas tentang kurikulum seorang penuntut ilmu. Kita telah masuk ke bagian kedua dari kitab ini, yang mana Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan membahas tentang kurikulum atau kitab-kitab apa saja yang hendaknya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita juga telah menjelaskan terkait menuntut ilmu harus dengan ulama. Menuntut ilmu harus dengan ulama, bukan otodidak. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang hakikatnya kita telah masuk ke bagian ketiga dari kitab ini. Kita telah masuk ke bagian ketiga dari kitab ini, yaitu adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Adab seorang pelajar terhadap gurunya. Ya, adab seorang pelajar terhadap gurunya. Dan ini sangat penting. Keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu, kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu, keberkahan seseorang dalam menuntut ilmu itu jika dia memiliki adab yang baik kepada gurunya. Ya, kenapa bisa adab yang baik kepada guru menentukan kesuksesan seorang murid? Kenapa bisa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, ada yang bisa bantu? Iya, karena analoginya seperti ini. Jika seorang penuntut ilmu itu memiliki adab kepada gurunya, maka ini akan menyenangkan hati seorang guru. Dan seorang guru akan ikhlas mengajar muridnya tersebut. Dan dengan keikhlasannya itu timbullah keberkahan. Sekali lagi, jika seorang murid beradab kepada gurunya, maka ini akan menyenangkan hati guru tersebut. Dan ketika guru tersebut senang, dia pun akan ikhlas dalam mengajar. Dan keikhlasan itu
berbuah keberkahan. Bisa jadi dua orang penuntut ilmu sama-sama duduk di satu majelis, sama-sama mendapatkan informasi yang sama-sama mendapatkan ilmu yang sama dari seorang guru, tapi yang satu beradab dan yang satu tidak beradab. Maka seorang guru pun berbeda keikhlasannya dalam memberikan faedah ilmu. Yang satu dia ikhlas, yang satu dia tidak ikhlas. Maka keberkahannya pun berbeda. Oleh karena itulah di antara keberkahan ilmu adalah dengan beradab kepada guru. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Namun sebelum kita masuk ke adab-adab seorang murid kepada gurunya, kita ingin mereview sedikit tentang materi adab dan akhlak. Ya, kita ingin mereview sedikit tentang materi adab dan akhlak. Insyaallah di sini lebih kurang ada 5 atau 6 pembahasan yang akan kita bahas. Ya, jadi sekali lagi kita tidak melangkah dulu, kita tidak masuk dulu ke pembahasan tentang adab murid kepada gurunya, tapi kita ingin mereview sedikit, memurojaah sedikit tentang beberapa pembahasan yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, ikhwan akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan pertama adalah apa itu adab? Man ya'rif ma huwa al-adab? Nah, jangan sampai kita berlalu membahas kitab ini, tapi ketika kita ditanya tentang apa itu adab, kita tidak bisa menjawabnya. Nah, di antara definisi adab adalah at-turuq al-kamilah asy-syar'iyyah li'amal al-a'mal al-hasanah. Di antara definisi adab adalah at-turuqul kamilah asy-syar'iyyah li'amalil a'malil hasanah. Apa artinya? Artinya adalah at-turuqul kamilah, cara yang sempurna, asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat, li'amalil a'malil hasanah, untuk mengamalkan amalan-amalan al-hasanah yang baik, untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Nah, kami ulangi. Di antara definisi adab adalah at-turuqul kamilah asy-syar'iyyah li'amalil a'malil hasanah, yang artinya adalah cara atau metode yang sempurna yang sesuai dengan agama kita asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat, li'amalil a'malil hasanah, untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Naam. Ikhwan akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mari coba kita perinci definisi ini. At-turuqul kamilah, cara yang sempurna. Naam. Maka ketika disebutkan cara yang sempurna, maka berarti adab itu adalah cara-cara yang sempurna. Dan sempurna itu di atas benar. Dan sempurna itu di atas benar. Kalau sudah sempurna, berarti sudah benar. Ya, kalau sudah sempurna, maka berarti sudah benar. Asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Karena ada adab-adab di luar sana yang dianggap adab, tetapi hakikatnya ini bukanlah adab. Ya, kami ulangi, karena ada di luar sana adab-adab yang dianggap sebagai adab, tetapi hakikatnya di dalam agama kita ini bukanlah adab. Apa contohnya? Di luar sana ada adab-adab yang dianggap sebagai adab, tetapi ternyata hakikatnya ini bukanlah adab. Menarik. Ya, di antara adab-adab di luar sana yang dianggap sebagai adab, padahal hakikatnya ini bukanlah adab, di antaranya apa? Di antaranya ya tentu, misalnya seorang murid sungkeman kepada gurunya sampai dia rukuk. Seorang murid sungkeman kepada
gurunya sampai dia rukuk. Maka ini dianggap adab di luar sana. Padahal hakikatnya ini bukanlah adab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita rukuk di depan makhluk. Tidak boleh kita rukuk di depan makhluk. Dan ini di luar sana dianggap sebagai adab yang mulia. Tapi kalau kita tinjau dari syariat, maka ini bukanlah adab. Ya, maka itu perlunya diberi qaid syar'iyah. Harus sesuai dengan syar'iyah, harus sesuai dengan agama kita. Contoh yang lain misalnya apa? Contoh yang lain misalnya ya, kita dapatkan di luar sana menganggap bahwa celana di atas mata kaki itu bukanlah adab yang sopan. Di luar sana menganggap celana di atas mata kaki itu bukanlah adab yang sopan. Ya, seperti kebanjiran katanya, seperti kebanjiran. Mereka menganggap celana di atas mata kaki itu bukanlah cara berpakaian yang sopan. Nah, padahal di dalam agama kita ini termasuk apa? Termasuk adab. Justru kalau celana di bawah mata kaki ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Nah, maka ini di antara contoh-contohnya bahwa harus sesuai dengan asy-syar'iyyah, harus sesuai dengan agama kita. Di antara contoh yang lain misalnya apa? Di antara contoh yang lain misalnya adalah bahwa kita dapatkan bahwa di luar sana menganggap makan dengan tangan ini tidak sopan. Di luar sana menganggap makan dengan tangan ini tidak sopan. Bukan bagian dari adab. Padahal di dalam agama kita makan dengan tangan ini adalah adab. Makan dengan tangan ini adalah adab. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, maka ini kalau kita rinci definisi yang tadi, at-turuqul al-kamilah asy-syar'iyyah, cara yang sempurna, kemudian harus sesuai dengan asy-syar'iyyah, harus sesuai dengan tinjauan agama kita. Maka ketika ada suatu adab yang dianggap adab di luar sana padahal hakikatnya menyelisihi agama Islam, maka ini bukanlah adab. Ya, Allah ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian ya tadi definisinya apa? At-turuqu al-kamilah asy-syar'iyyah li'amali al-a'mal al-hasanah. Cara yang sempurna dan sesuai dengan tinjauan agama Islam li'amali a'mal al-hasanah, untuk mengamalkan amalan yang baik. Ya, untuk mengamalkan amalan yang baik. Ya, maka contohnya misalnya adab salat. Apa adab salat? Atau adab makan lah. Antum. Ma huwa adabul akl? Adab makan. Masa enggak ada yang bisa? Adab makan. Abu Alif. Makan pakai tangan kanan. Kul biyamin wa kul mimma yalik. Apalagi adab makan? Hah? Makan dari? Iya, makan dari yang terdekat. Kemudian mengucapkan bismillah. Apalagi? Adab makan. Makan sambil berbicara. Ya, nah ini juga di luar sana dianggap makan sambil berbicara bukanlah suatu adab. Padahal di dalam agama kita makan sambil berbicara adalah adab. Nah, ini perhatikan, adab makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan mengucapkan bismillah, makan dari yang terdekat, makan sambil berbicara. Ini kan hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah cara-cara yang sempurna untuk mengamalkan amalan yang baik. Ya, untuk mengamalkan amalan
baik. Makan itu amalan yang baik atau tidak? Baik ya. Baik atau buruk? Yakin? Nah, ya. Makan itu amalan yang baik. Adab minum, apa adab minum? Hah? La yatanaffus fil ina. Na'am, tidak bernafas di dalam wadah. Kemudian apa lagi? Duduk, ya walaupun ya duduk. Apalagi adab minum? Minum dengan 3 tegukan. Nah, makanya adab minum apa adab minum? Tadi tidak bernafas, terus duduk, terus minum dengan 3 tegukan. Nah ini kan hakikatnya apa? At-turuqul al-kamilah. Cara-cara yang sempurna, yang benar untuk mengamalkan amalan yang baik. Untuk mengamalkan amalan yang baik. Ya, maka inilah yang dinamakan sebagai adab. Ya. Adab apa lagi? Adab bermuamalah dengan istri. Adab bermuamalah dengan istri. Ini banyak anak-anak saja. Ya. Adab apa? Adab bermajelis. Adab bermajelis. Apa adab bermajelis? Adab bermajelis. Ya, mendekat ke sumber pembicara, kemudian datang lebih dulu dari gurunya, kemudian berpakaian yang bagus, kemudian duduk yang sopan, diam. Nah ini kan hakikatnya apa? Hakikatnya adalah at-turuqul al-kamilah. Hakikatnya adalah cara-cara yang baik dan sempurna. Untuk apa? Mengamalkan amalan yang baik. Untuk mengamalkan amalan yang baik. Ya, bermajelis, menuntut ilmu itu akan adalah amalan-amalan yang baik. Nah seperti itu. Ya, fahimtum? Fahimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah maka ketika disebutkan li'amali al-a'mal al-hasanah, untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, maka ketika ada amalan yang buruk, maka enggak ada adabnya. Apa amalan yang buruk? Contohnya nyontek. Ada adab nyontek? Enggak ada ya. Apa adab yang buruk? Mencuri. Ada adab mencuri? Oh ada Ustaz. Pertama kita harus tahu trik dan tips dalam mencuri, harus tahu melihat kondisi. Itu tidak masuk ya. Maka perlunya disebutkan li'amali a'mal hasanah, untuk mengamalkan amalan yang baik, yang untuk menutup celah masuknya amalan-amalan yang buruk. Nah, ya. Jadi itu diantara definisi adab. At-turuqul al-kamilah asy-syar'iyyah li'amali al-a'mal al-hasanah. Ya, jadi kalau antum ditanya apa itu adab, jangan antum belajar adab, tapi ketika ditanya apa itu adab, antum nggak bisa jawab. Ya, maka adab itu apa? Adab itu adalah cara-cara yang sempurna, yang sesuai dengan syariat Islam dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ya, dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ya. Oleh karena itulah ikhwan, ketika para ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilm. Ya, karena antum sering dengar ini ya, al-adabu qabla al-ilm. Apa artinya? Adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Maka maksudnya apa? Maksudnya apa, ikhwan? Ya, maksudnya tentu jelas. Ketika antum mau menuntut ilmu amalan yang baik atau tidak? Amalan yang baik. Maka antum harus tahu cara-cara yang sempurna, yang sesuai dengan syariat dalam menuntut ilmu. Makanya dikatakan al-adab qabla al-ilm. Adab dulu sebelum ilmu. Antum harus tahu dulu cara belajar sebelum antum belajar. Antum harus tahu dulu cara belajar sebelum belajar. Kalau antum belajarnya salah, hasilnya juga salah.
Kalau antum belajarnya salah, hasilnya juga salah. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan, yang sering kita dengar apa? Al-adab fawqal ilm. Adab di atas ilmu. Nah, maka maksudnya apa? Maksudnya ya beradab dulu sebelum berilmu. Maksudnya antum tahu dulu ya, cara yang sempurna yang sesuai syariat Islam sebelum antum belajar ilmu agama. Antum tahu cara-cara, gimana cara yang benar, yang sempurna sesuai tinjauan agama Islam dalam belajar ilmu agama. Nah itu. Oleh karena itulah Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala menulis kitab ini. Di pertemuan yang sebelumnya beliau telah memberitahu, kalau antum mau belajar, nah ini kitab-kitab yang antum pelajari ini. Kalau antum mau belajar, kurikulumnya ini. Kalau antum mau belajar di bagian ketiga, antum harus beradab kepada guru. Nah, seperti itu. Ya. Ada juga perkataan ulama yang berbunyi apa? Bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kalian akan memahami ilmu. Nah, ini maksudnya apa? Apa maksudnya ini? Maka maksudnya adalah bil adabi, dengan adab, dengan cara-cara yang benar, yang sesuai syariat, maka kalian akan paham tentang ilmu agama. Bagaimana cara menuntut ilmu agama yang benar, sempurna, sesuai syariat. Ya. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini minum. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini kami ingin menyebutkan ya tentang kisah-kisah para ulama. Kisah-kisah para ulama. Di antaranya adalah kisah di majelis Imam Ahmad. Kisah di majelis Imam Ahmad, dan ini tercantum dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala, kana yajtami'u fi majlis Ahmad 5,000 yaktubuna 500 yaktubuna wal baqi ya'khuduna min adabihi. Kana yajtami'u fi majlis Ahmad. Dahulu di majelis Imam Ahmad yajtami'u 5,000, berkumpul 5,000, 5.000 manusia. Di majelis Imam Ahmad berkumpul 5.000 manusia. 500 yaktubuna, tapi hanya 500 orang yang menulis. Jadi dari 5.000 manusia yang berkumpul di majelis Imam Ahmad, hanya 500 orang yang menulis. Wal baqi ya'khuduna minhul adab. Sisanya berapa orang? Berapa? 4.500 ya'khuduna minhul adab. Mengambil dari Imam Ahmad al-adab. Mengambil dari Imam Ahmad adab.
Maksudnya apa? Maksudnya ini, mereka ingin melihat bagaimana cara Imam Ahmad dalam menyampaikan ilmu. Bagaimana cara-cara yang sempurna dalam menyampaikan ilmu. Bagaimana cara Imam Ahmad dalam bermuamalah dengan murid-muridnya. Bagaimana cara Imam Ahmad dalam membantah jika ada orang-orang yang membantah dirinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi, ya. Inilah yang dimaksud dengan tadi. Jadi mereka ingin melihat cara-cara yang sempurna, cara-cara yang baik, yang sesuai syariat dari Imam Ahmad. Begitu juga kisah Imam Malik. Kisah Imam Malik ini juga disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya. Qala Malik, qultu li ummi adhhabu fa aktubu al-'ilm. Faqalat ta'al falbas thiyab al-'ilm. Fa albasatni mismarah wa wada'at at-tawila 'ala ra'si wa 'ammamatni fawqaha thumma qalat idhhab faktub al-an. Wa kanat taqul idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Nah, jadi disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala tentang kisah Imam Malik. Afwan. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala tentang kisah Imam Malik. Siapa Imam Malik? Manhu? Imam Malik siapa? Imam Malik adalah salah satu dari 4 imam mazhab, ya. Jadi Imam Malik, ya, mengatakan qala Malik qultu li ummi. Malik mengatakan, aku berkata kepada ibuku, adhabu fa aktubul ilma. Ya ibu, aku ingin pergi dan menulis ilmu. Aku ingin pergi dan menuntut ilmu. Faqalat, kemudian ibuku berkata, ta'al, kemarilah, falbath thiyabal ilm, kenakanlah pakaian ilmu. Fa'albasatni mismarah, kemudian ibuku memakaikan kepadaku pakaian yang bagus. Wada'at at-tawila 'ala ra'si, kemudian ibuku memakaikan kepadaku kopiah, peci. Wa 'ammamatni fawqaha, kemudian ibuku memakaikan kepada diriku imamah, sorban. Thumma qalat idhhab faktub al-an, pergilah sekarang dan menuntut ilmulah sekarang. Wa kanat taqul, dan ibuku mengatakan, idhhab ila Rabi'ah, pergilah ke Rabi'ah, gurunya. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, belajarlah dari Rabi'ah adabnya terlebih dahulu sebelum belajar ilmunya. Belajarlah dari Rabi'ah adabnya dulu sebelum ilmunya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita sampaikan kisah ini untuk menunjang, ya, untuk sebagai contoh dari definisi adab tadi. Ya, jadi ibunya Imam Malik menyuruh Imam Malik untuk ke Rabi'ah dan melihat bagaimana tata cara Rabi'ah dalam menyampaikan ilmu. Ya, sama seperti
kisah siapa? Kisah Imam Ahmad tadi, ya. Sama seperti kisah Imam Ahmad tadi. Ya. Nah, dan ikhwan di sini juga faidahnya adalah yang bisa kita petik adalah lihat bagaimana peran seorang ibu itu sangat besar. Ya. Peran seorang ibu itu sangat besar. Imam Malik, ya, di antara sebab kesuksesannya adalah ibunya yang mengantarkannya kepada Rabi'ah. Imam Bukhari di antara kisah kesuksesannya karena ibunya. Karena ibunya. Ayahnya sudah wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i sudah wafat ayahnya ketika Imam Syafi'i masih kecil. Yang merawatnya adalah ibunya. Ya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau juga seperti itu. Ya, ibunya yang merawat beliau dari kecil. Ayahnya sudah wafat. Ya. Kata para ulama apa? Al-um madrasatu ula. Al-um madrasatu ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka tanganmu akan berdebu. Apa maksudnya tanganmu akan berdebu? Kau akan beruntung. Kau akan beruntung. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu adab. Itulah dia yang dimaksud dengan adab. Cara-cara yang sempurna, yang sesuai dengan syariat untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Kemudian, apa itu akhlak? Ma huwal akhlak? Apa itu akhlak? Ma huwal akhlak? Dingin kali rasanya ya. Bisa dikurangi. Nah, untuk akhlak, ya, akhlak banyak ulama yang mendefinisikan tentang akhlak. Banyak ulama yang mendefinisikan tentang akhlak. Nah, di sini kami bawakan ada tiga definisi tentang akhlak. Yang pertama, akhlak itu didefinisikan sebagai apa? Syukran. Akhlak itu didefinisikan sebagai apa? As-sifatul al-karimah. Ya, akhlak itu sifatul karimah. Akhlak itu adalah sifat-sifat al-karimah, sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji. Jadi akhlak itu lebih condong ke sifat. Ya, akhlak itu lebih condong ke sifat. Tapi sifatul karimah. Ya, tapi sifat yang terpuji. Ya. Nah, itulah dia akhlak. Jadi lebih condong ke sifat. Kalau adab tadi ke mana? Ke amalan, ke cara. Kalau akhlak lebih condong ke sifat. Nah, sifat-sifat yang terpuji apa? Sifat-sifat yang terpuji. Contohnya. Ma hiya. Sifatul karimah. Sifat yang terpuji. Al-ikhlas, ya, ikhlas, ya, sifat terpuji, ya. Amanah, apa lagi? Qanaah. Nah, ini kan akhlak, ikhlas, amanah, qanaah, terus zuhud, ya, apa lagi? Khasyah, mumtaz. Khasyah, husnuzon, ya, husnuzon. Apa husnuzon? Berprasangka baik. Al-ithar. Apa makna al-ithar? Apa ithar? Nah, mendahulukan saudara kita sesama muslim dalam perkara dunia. Ya, al-ithar. Ini sangat jarang nih ditemui di zaman ini. Kalau zaman dulu, ya, bahkan sahabat istrinya pun saat
Sa'ad bin Rabi memberikan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf, al-ithar. Tapi kalau dalam masalah agama, la ithar. La ithar fil ibadah. Tidak ada ithar dalam ibadah. Yang ada apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini sifat. Ikhlas, amanah, qanaah, zuhud, khosyah, husnuzon, ithar. Nah, ini akhlak-akhlak yang mulia. Apalagi sifat-sifat yang mulia. Tawadu, ya. Tawadu, malu, ramah, tidak hasad, tidak sombong. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak. Ya, ini yang dinamakan dengan akhlak. Nah, sifat-sifat ini, ya, ikhlas, amanah, apa lagi tadi? Qanaah, zuhud. Sifat-sifat ini bisa diterapkan ke berbagai kasus. Dazan. Khalas. Nah, ya, kita pending dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Allah ta'ala alam bisawab. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam apa aja ke sini? Malam Sabtu. Iya. Malam Rabu enggak ada? Malam Rabu enggak ada. Malam Sabtu satu aja. Kali sebulan deh. Jenguk anak. Lihat itu. Lihat anak. Nah, jadi ini. Abu Bakar. Di Abu Bakar. bukan di anak. Iya. Abu Bakar itu. Abu Bakar di mana? Abu Bakar. Jadi kan sebenarnya kongsi Ustaz Nurdiansyah sama Abu Zain. Ini Abu Bakar dari Anas tetap Anas bin Malik. tapi dekat kan sama-sama ini. Tempatnya? Ya dekat sini. Yang tempat putrinya lah. Yang dulu Anas bin Malik, yang putri. Nah itulah yang jadi Abu Bakar.
Saya mau mengajar di situ. Makanya ketika pecah pun awak masih lanjut. Iya. Ada mana panas kan? Kita mau ke sana. Anggotanya udah nggak di sini. Udah bisa. Dia minta pindah ke apa? Ke Alpaki. Dia sekarang kelas berapa, Dak? Hmm? Kelas berapa? Udah kelas 1 aliyah kan? Oh, udah kelas satu. Udah gitu kan dia hafalannya udah selesai setorannya, tinggal murojaah kan? Hanya minta pindah dia, udahlah. Al-Faki Ustaz Ghazali Ghazali. di Tanjung Merauh di Tenggaremo. Pernah bang situ? Ana tiap malam Sabtu kesini, cuman ngajar di sini. Ngajar di Abu Bakar. Oh bang. Cuman tadinya kan kita masih bisa sampai jam 9 ini minta habis bisa aja. Nah, itu enggak ada gitu. Kamu nanti
Azim. يا هزيم Bang Alip, tak tolong Alip. Tapi itu Umi Azim ya, tak tolong ya. Enggak, gendong aja. Gendong aja ya. الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سلموا اعتدلوا استووا صفوفكم فليحسن الصفوف تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Sepanjang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin al-mab'uts li kafatin nas wal jin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, ikhwan wa akhwati fi din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Jadi tadi kita telah membahas tentang definisi dari adab ya. Tadi kita telah membahas tentang definisi dari adab, bahwa adab itu adalah turqul al-kamilah asy-syar'iyyah li'amali a'mali al-hasanah, cara yang sempurna yang sesuai dari tinjauan syariat, yang sesuai dari tinjauan agama Islam, li'amali al-a'mal al-hasanah, untuk mengamalkan suatu amalan yang baik. Nah, kemudian tadi kita telah masuk kepada definisi dari al-akhlaq. Definisi dari al-akhlaq. Tadi ada tiga, ya. Tadi ada tiga. Yang pertama tadi adalah sifatul karimah. Yang pertama tadi adalah sifatul karimah, sifat yang terpuji. Ya. Tadi telah kita contohkan. Contohnya misalnya apa? Al-ikhlas, amanah, qanaah, zuhud, tawadu, husnuzon, ihsan, malu, tidak hasad, tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya ini dengan adab? Bagaimana hubungannya ini dengan adab? Jadi, ya, contohnya misalnya ketika kita bicara tentang sifat al-ikhlas, yang sifat al-ikhlas, di antara akhlak yang mulia adalah al-ikhlas. Maka ikhlas ini bisa kita masukkan ke banyak kasus, ya. Ikhlas ini bisa kita masukkan ke banyak kasus, ke banyak tempat. Ya, ikhlas bisa kita terapkan ketika kita beradab kepada istri. Ya, ikhlas bisa kita terapkan ketika kita beradab kepada istri, ketika kita bermuamalah kepada istri. Ikhlas bisa kita terapkan ketika kita beradab, bermuamalah dengan guru kita. Ikhlas bisa kita terapkan ketika kita melakukan sholat. Ikhlas bisa kita terapkan ketika kita melakukan puasa, ketika kita melakukan zakat, ketika kita melakukan haji, ketika kita menuntut ilmu. Nah, jadi akhlak itu dia lebih umum, ya. Akhlak itu dia lebih umum. Dari akhlak bisa kita masukkan ke per kasus, sedangkan adab tadi dia lebih kepada kasus per kasus, ya. Adab tadi lebih kepada kasus per kasus. Nah, begitu juga contohnya sifat yang baik tadi, misalnya tidak hasad, ya, tidak hasad. Ya, kita bisa terapkan ketika bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan teman kita, bermuamalah dengan guru kita, bermuamalah dengan orang-orang yang lain. Nah, maka dari sini bahwa didapatkan bahwa akhlak itu dia lebih umum, ya. Akhlak itu dia lebih umum, bisa diterapkan
kemana? Ke per kasus ya, bisa diterapkan ke masing-masing kasus. Nah, seperti itu. Jadi akhlak itu dia lebih umum. Ya, akhlak itu lebih umum, sedangkan adab dia lebih khusus. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara definisi adab, di antara definisi akhlak juga adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Muflih, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Di antara definisi akhlak seperti yang disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia mendefinisikan bahwa akhlak itu adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatil wajhi. Bahwa akhlak itu adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Ya, jadi ada 3 di sini itemnya. Kata Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Yang pertama adalah kaful adza. Kaful adza itu artinya adalah menahan gangguan, ya, menahan gangguan dari orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala adalah badlun nada. Badlun nada itu adalah memberikan kebajikan kepada orang lain, memberikan kebajikan kepada orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau adalah mutalaqatul wajhi. Yang ketiga adalah wajah yang ceria. Nah, jadi kita ulangi bahwa akhlak menurut Ibnu Muflih itu ada 3. Yang pertama adalah menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya, tidak menzalimi, tidak menipu, tidak mencurangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua badlun nada, memberikan kebajikan kepada orang lain, ya, suka membantu, suka menolong, suka apalagi kebaikan, suka memberi hutang misalnya, ya, suka memberi pinjaman, suka membantu orang lain. Nah, ini badlun nada. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Muflih adalah mutalaqatul wajhi. Wajah yang ceria, yang mudah senyum, ramah, sumringah. Ya, kata Nabi Muhammad, tabassumuka fi akhi wajhika laka shadaqah. Kata Nabi Muhammad, senyummu tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kata Nabi Muhammad, senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Ya, maka ya, kita disyariatkan oleh agama kita untuk mudah tersenyum, bukan mudah tertawa, ya, Nah, maka ini definisi adab yang kedua, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih. Kemudian ada lagi definisi adab yang ketiga, kata para ulama, dan ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa akhlak itu apa? Akhlak itu adalah faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Nah, jadi kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar. Siapa yang cinta, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah dia wafat, hendaklah dia mati, wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir, sedang dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini dia syahidnya, wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah dia mendatangi manusia, alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi, sebagaimana dia suka diperlakukan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kita suka dari manusia memperlakukan kita, maka itulah yang kita perbuat kepada manusia.
Nah, ini di antara definisi akhlak yang disampaikan oleh para ulama adalah diambil dari hadis Sahih Muslim ini. Ya, kita suka sesuatu, maka ya begitu juga lah yang kita berikan kepada manusia. Atau dalam konteks hadis lain dari Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak beriman, kata Nabi Muhammad, sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ya, kalian tidak beriman, kata Nabi Muhammad, sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan akhlak. Ya, ketika kita ingin berakhlak kepada kedua orang tua, ketika kita ingin berakhlak kepada kedua orang tua, maka bayangkan kalau kita jadi orang tua, kita inginnya anak kita itu bagaimana ke kita? Oh, kita inginnya anak kita sering menelpon, sering memberi hadiah, sering berkunjung. Maka itulah yang kita berikan kepada orang tua kita. Kita ingin berakhlak kepada istri kita, maka bayangkan kita jadi seorang istri. Apa yang kita inginkan dari suami? Oh, saya ingin suami saya setelah sholat isya langsung pulang ke rumah. Saya ingin suami saya kata-katanya halus. Maka itulah yang kita berikan kepada istri kita. Itulah yang kita berikan kepada istri kita. Begitu juga seorang istri ingin berakhlak kepada suami, maka bayangkan dia menjadi seorang suami. Apa yang dia inginkan kalau dia jadi seorang suami dari istrinya? Oh, saya ingin istri saya nurut, amanah, pulang ke rumah udah rapi. Nah, maka itulah yang kita berikan kepada suami kita. Ya, maka ini diantara definisi akhlak yang disebutkan oleh ulama adalah waliyati ilan nas alladhi yuhibba yu'ta ilaihi. Dia mendatangi manusia, berperilaku kepada manusia alladhi yuhibba yu'ta ilaihi, yang dia suka manusia juga memperlakukan dirinya seperti itu. Ya. Dalam bahasa lain Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak beriman, kata Nabi Muhammad, sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Kayak ini di antara definisi akhlak. Ya, yang pertama tadi adalah as-sifatul al-karimah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Muflih, kaful adza wa badlun nada wa mutalaqatul wajhi. Menahan gangguan, kemudian memberikan kebajikan dan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, wajah yang ramah. Kemudian yang ketiga definisi akhlak tadi adalah wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dia memperlakukan manusia sebagaimana manusia itu memperlakukan dirinya. Ya. Apakah ketiga definisi ini bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Tapi ketiga definisi ini saling melengkapi. Tapi intinya ala kulli hal akhlak itu dia lebih berkaitan dengan sifat, dengan sifat. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ada sifat apa? Sifat tidak sombong, tawadu, amanah, qanaah, zuhud, husnuzon, berani, malu, ithar dan lain sebagainya. Adapun adab dia lebih kepada at-turuqul al-kamilah, cara-cara untuk melakukan suatu amalan yang sempurna. Ya, seperti itu. Nah, Allah taala alam bisawab. Jadi sampai di sini jelaslah bagi kita perbedaan antara adab dengan akhlak. Antara adab dengan akhlak. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian ikhwan akhwatiddin kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa ketika disebutkan adab dan akhlak sendiri-sendiri, ya, ketika adab dan akhlak datang sendiri-sendiri, maka adab itu juga maksudnya adalah akhlak, dan akhlak itu maksudnya juga adalah adab. Ya. Adab itu maksudnya adalah akhlak itu maksudnya juga adalah adab. Ini ada sebuah kaidah di dalam agama kita yang berbunyi, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada sebuah kaidah di dalam agama kita yang berbunyi idza ijtama'a iftaraqa. Jika berkumpul dia berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dia berpisah maka dia berkumpul. Maksudnya apa?
Maksudnya sama seperti ketika disebutkan Islam dan iman. Ketika disebutkan Islam dan iman. Ketika Islam dan iman bergabung dalam satu pembicaraan, maka Islam itu maksudnya apa? Islam itu maksudnya adalah amalan-amalan zahir. Dan iman maksudnya adalah amalan-amalan batin. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri Islam, maka Islam itu maksudnya juga adalah iman. Iman, maka maksudnya juga adalah Islam. Nah, seperti itu dia kaidahnya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dia bergabung maka dia berpisah. Tapi ketika dia berpisah maka dia bergabung. Ya, sama seperti al-faqir wa miskin. Apa bedanya fakir wa miskin? Kalau fakir dan miskin disebutkan bersamaan, dia fakir. Ya, dia miskin. Maka apa maksudnya? Maka fakir itu maksudnya adalah, kalau kata Syekh Utsaimin, fakir itu ya dia nafkahnya atau biaya yang dia dapatkan per bulan itu kurang dari setengah. Kalau miskin lebih dari setengah tapi belum cukup. Ya, misal biaya hidup dia sebulan berapa? Berapa biaya hidup antum sebulan? Ya bilang nggak, biaya hidup kita sebulan berapa? 2 juta. Nah, maka setengahnya berapa? Setengah dari 2 juta, 1 juta. Maka kalau orang fakir itu pendapatannya sebulan 500.000 misalnya, atau 700.000. Sedangkan miskin pendapatan dia sebulan berapa? 1.500.000. Tapi kalau pendapatan dia lebih dari 2 juta, ya ini sudah tidak termasuk miskin. Ya, maka itu ada sebuah kaidah dalam agama kita. Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau bergabung maka dia berpisah. Tapi kalau berpisah dia bergabung. Tapi kalau disebutkan dia miskin, cuma disebutkan miskin, nah berarti masuk juga ke fakir. Ketika disebutkan dia fakir, berarti masuk juga ke miskin. Begitu sama Islam, iman, fakir, miskin, adab, akhlak, albir wa taqwa. Nah, apa bedanya albir wa taqwa? Birrul walidain, takwa. Nah ini sama. Bir wa taqwa ini juga adalah dua kalimat yang kalau dia ijtama'a iftaraqa. Kalau dia bergabung, dia berpisah. Tapi kalau dia berpisah, maka dia bergabung. Ketika albir wa taqwa, ketika bir dan takwa itu disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan bir itu adalah apa? Melakukan amalan soleh. Dan takwa maksudnya adalah meninggalkan dosa. Ya, sekali lagi, ketika albir wa taqwa disebutkan secara bersamaan, maka bir maksudnya adalah melakukan amalan soleh dan takwa artinya adalah meninggalkan dosa. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka bir maksudnya juga adalah takwa, dan takwa juga maksudnya adalah albir. Ya, seperti itu. Nah, maka akhlak dan adab itu juga mungkin bisa dipahami dengan konteks ini. Adab dan akhlak bisa dipahami dengan konteks ini. Ketika adab dan akhlak disebutkan secara bersamaan, maka adab maksudnya adalah cara-cara yang benar dalam melakukan amalan yang baik. Ya, cara-cara yang benar ketika sholat, cara-cara yang benar ketika makan, cara-cara yang benar ketika minum, cara-cara yang benar ketika bermuamalah dengan istri, cara-cara yang benar ketika bermuamalah dengan guru, cara-cara yang benar ketika bermajelis. Maka ini dinamakan dengan adab. Sedangkan akhlak maksudnya adalah sifatul karimah, sifat-sifat yang terpuji, amanah, qanaah, zuhud, tawadu, tidak hasad, tidak sombong. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri adab, maka adab itu maksudnya juga adalah akhlak, dan akhlak itu juga maksudnya adalah adab. Ya, seperti itu ya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan ini hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, dalam suatu kesempatan Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya oleh salah seorang pertanya, dan dia mengatakan, mal farqu bainal adab wal khuluq wa hal yadkhulu husnul adab fi qauli Nabi alaihi salatu wasalam aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya oleh salah seorang penanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah
mal farqu bainal adab wal akhlaq? Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Nah, pertanyaannya seperti itu. Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Wa hal yadkhulu husnul adab fi qouli Nabi alaihi salatu wasalam aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan? Apakah husnul adab, apakah adab yang baik itu masuk ke dalam perkataan Nabi Muhammad aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan? Orang yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis, ikhwan wa akhwat din kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan." Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Inna aqrabakum minni manzilatan." Orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat denganku, dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, siapa? Ahasinukum khuluqan. Adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Ya, kami ulangi. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, siapa? Adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, apakah orang yang bagus adabnya juga masuk? Di sini kan Nabi Muhammad kata-katanya apa? Yang paling bagus akhlaknya. Nah, pertanyaan penanyanya, kalau orang yang bagus adabnya masuk ke dalam hadis ini enggak? Nah, gitu maksudnya. Paham tuh ya? Insyaallah ya. Nah, masuk enggak ke hadis ini? Ini kan Nabi Muhammad mengatakan yang paling dekat tempat duduknya dengan diriku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, penanya menanyakan, kalau orang yang paling bagus adabnya masuk enggak? Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Na'am, tentu saja. Al-khuluq wa adab," kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Akhlak itulah adab. Wa huwa nafsuhu. Ya, itu juga lah dia, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Na'am, tentu saja. Karena akhlak di sini datang secara sendiri. Maka yang dimaksud dengan akhlak juga adalah adab. Seperti itu. Naam, al-khuluq huwa adab. Akhlak itulah adab. Huwa nafsuhu. Yaitu juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, jadi maksudnya ikhwan, di sini kita sampaikan hal ini maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa kalau kita dapatkan di hadis-hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak, kalau kita dapatkan di hadis-hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak, maka itu maksudnya juga adalah menjelaskan tentang keutamaan adab. Sekali lagi, kalau kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang keutamaan akhlak dan tidak disebutkan keutamaan adab, maka maksudnya itu juga adalah keutamaan adab. Karena akhlak dan adab kalau datang secara sendiri, akhlak ya adab ya akhlak. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, adab itu amalan-amalan, cara-cara yang benar untuk melakukan suatu amalan yang baik, sedangkan akhlak adalah sifat-sifat yang karimah, yang sempurna. Contohnya ketika Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyebutkan tentang adab. Nabi Muhammad hanya menyebutkan tentang akhlak. Maka maksudnya di sini adab juga masuk ke dalam akhlak tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, akhlak di sini maksudnya juga adab. Gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwan fillah kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang adab-adab kepada guru kita, ya, adab-adab kepada guru kita, ada juga hal yang perlu kita ketahui. Dan ini yang kedua, ya. Tadi yang pertama adalah tentang definisi adab dan akhlak. Kemudian yang kedua,
ini yang akan kita bahas. Ada juga hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan terkait adab-adab murid kepada guru. Ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu apa? Bahwa nanti ketika kita mempelajari tentang adab-adab murid kepada guru, maka kita akan mendapati di antara adab-adab murid kepada guru, ya, itu bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak ada dalilnya, ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak ada dalilnya. Contohnya dikatakan ya di dalam kitab ini, di antara adab seorang murid kepada guru apa? Contohnya, tidak boleh memanggil guru dengan kata antum. Contoh adab seorang murid kepada guru yang disebutkan di dalam kitab ini adalah tidak boleh memanggil guru dengan kata antum. Antum ya Ustaz, jadi kita pergi ke sana. Antum ya Ustaz. Nah, itu di antara adab seorang murid kepada guru yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, dalilnya apa? Apa dalilnya? Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Contoh yang lain, misalnya nanti di pembahasan tentang adab murid kepada guru disebutkan bahwa seorang murid tidak boleh duduk di tempat duduk guru. Seorang murid tidak boleh duduk di tempat duduk guru. Dalilnya apa? Nah, nanti ketika kita mempelajari pembahasan tentang adab murid kepada guru, kita akan banyak dapati contoh-contoh seperti ini dan tidak ada dalilnya. Jadi dalilnya apa? Sementara kita harus beragama sesuai dalil. Nah, ternyata dalilnya adalah ya, di antara dalil yang bisa kita gunakan ketika kita membahas tentang perkara adat dan akhlak, di antara dalil yang bisa kita gunakan adalah apa? Adalah hati. Ya, adalah hati. Ya, adalah hati. Kita tanya ke hati kita, ini bagus enggak? Kalau itu tidak bagus, jangan kita lakukan. Dan ini ada disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan Anin Nawas, dan ini hadis ini juga dicantumkan dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Al-bir husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, Nabi Muhammad mengatakan al-bir, kebajikan, husnul khuluq. Kebajikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang bagus. Wal ithmu, dan dosa, keburukan, mahaka fi nafsi wa karihta ayat tali'a alain nafs. Sedangkan keburukan itu apa? Adalah hal-hal yang ngegerundel di dalam hatimu, kata Nabi Muhammad. Wal ithmu mahaka fi nafsi. Sedangkan dosa adalah hal-hal yang mengganjal di dalam hatimu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nafs, dan engkau benci kalau diketahui oleh orang lain. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad mengatakan albir husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah mahaka fi nafsi, kata Nabi Muhammad, yang ngeganjal di dalam hatimu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nafs, dan engkau benci diketahui oleh orang lain. Jadi di sini madarnya, porosnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hati. Dalilnya adalah hati. Nah, ini yang dimaksud. Begitu juga dalam riwayat yang lain, an Wabisah bin Ma'bad, dari salah seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jita tas'alu 'anil bir. Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat ini yang bernama Wabisah bin Ma'bad, jita tas'alu 'anil bir. Wahai Wabisah, engkau datang nih sekarang kepada diriku. Engkau mau bertanya tentang albir, engkau mau bertanya tentang kebajikan itu apa?
Qultu, na'am. Wabiso mengatakan, iya Rasulullah, aku ingin bertanya, kebajikan itu apa? Qala, Nabi Muhammad pun mengatakan, kebajikan itu adalah istafti qalbak. Istafti qalbak, kata Nabi Muhammad. Minta fatwalah. Istafti itu artinya apa? Minta fatwa. Minta fatwalah kepada siapa? Qalbaka, kata Nabi Muhammad. Minta fatwalah kepada hatimu. Jadi Nabi Muhammad menyuruh sahabat ini untuk minta fatwa kepada siapa? Minta fatwa kepada hatinya sendiri. Albir ma itma'annat ilaihin nafs wa itma'anna ilaihil qalb. Kebajikan itu adalah hal-hal yang membuat hatimu tenang. Wa itma'anna ilaihil qalb, yang membuat hatimu tenang. Wal itsmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan dosa dan keburukan, akhlak yang buruk, mahaka fi nafsi, adalah yang menggoncang jiwamu, wa taraddada fi sadri, dan ngegerundel di dalam dadamu. Wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun manusia berfatwa itu boleh. Walaupun manusia berfatwa itu boleh. Ya. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal wad-Darimi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Ad-Darimi. Ya, jadi intinya yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa nanti ketika kita belajar tentang adab murid kepada guru, itu kadang kita banyak temui poin-poin adab kepada guru itu kadang nggak ada dalilnya. Nggak ada dalam tanda petik ya, walaupun sebenarnya ada dalilnya. Dalilnya apa? Al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Tapi dan ini juga ya memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita kita ini nggak tahu nih apa adabnya. Ketika kita bermuamalah dengan guru misalnya, kita belum belajar. Udah istafti qalbak, kata Nabi Muhammad. Tanyalah kepada hatimu. Kalau kau merasa melakukan hal itu hatimu tenang-tenang saja, maka itu baik. Tapi kalau engkau merasa ketika engkau melakukan hal itu hatimu ngerundel, ngeganjal, maka ketahuilah itu bukan adab yang baik. Nah, ini yang ingin disampaikan. Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ketika mensyarah hadis ini yang tadi yang istafti qalbak, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan jawazu ruju' ilal qalbi wan nafsi lakinna bi syarti ayakuna hadzal ladzi raja'a ila qalbihi wa nafsihi mimman istaqama dinuhu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jawazu ruju' ilal qalbi, kita boleh kembali kepada hati, boleh berfatwa dengan hati kita. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lakinna bi syartin, tapi dengan syarat ayyakuna hadzal ladzi raja'a ila qalbihi wa nafsihi mimman istaqama dinuhu. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Jawabannya adalah hatinya adalah hati yang bersih dan hati dari orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Nah, ini dia syaratnya. Hatinya adalah hati yang bersih dan hati dari orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya. Artinya hatinya masih berfungsi, hatinya masih ada sensornya, masih sensitivitasnya itu masih ada. Sedangkan hati-hati orang yang banyak bermaksiat, ini hakikatnya hatinya telah mati. Ya, hakikatnya hatinya telah mati. Jadi sekali lagi bahwa kita boleh meminta dalil kepada hati kita, tapi dengan syarat hati kita adalah hati yang hidup. Hati kita adalah hati yang hidup, bukan hati yang mati, yang sudah tidak ada sensitivitasnya kepada kemaksiatan. Dan ini ada. Ya kita lihat saja, banyak orang-orang yang bermaksiat, berzina di depan umum, dan dia merasa tenang-tenang saja. Tidak ngegerundel di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya telah mati. Orang-orang kafir berzina depan umum, mabuk-mabukan depan umum, merokok depan umum. Loh, itu kan maksiat. Kenapa dia tidak ngegerundel dalam hatinya? Jawabannya kenapa? Karena hatinya
hatinya telah mati. Ya, hatinya telah mati. Maka sekali lagi kita boleh berfatwa, berdalil dengan hati kita, tapi dengan syarat hati kita masih hati yang hidup, masih yang peka terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi di luar sana banyak orang yang hatinya telah mati. Bukan kita mentazkiyah diri kita sendiri, tapi sebagai contoh. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang hatinya telah mati. Kenapa hatinya mati? Jawabannya karena dosa dan maksiat. Dan apa dosa dan maksiat terbesar? Apa dosa dan maksiat terbesar? Kesyirikan. Kesyirikan. Oleh karena itulah yang pertama kali dibenahi oleh Nabi Muhammad untuk sahabat-sahabatnya apa? Selama 13 tahun di Mekah, memperbaiki tauhid, menjauhkan kesyirikan, memperbaiki tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Kenapa? Karena jika dia tidak bertauhid dan berbuat kesyirikan, dan syirik adalah kata Allah Subhanahu wa taala, innasyirka ladzulmun adzim. Syirik adalah kezaliman terbesar. Syirik adalah dosa terbesar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Karena jika dia tetap berbuat kesyirikan, jika dia tetap berbuat dosa yang besar, walaupun akhlak-akhlak yang lain dibenahi, hatinya tetap mati. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa yang besar. Apa itu? Kesyirikan. Oleh karena itulah Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah, tugasnya ngapain? Tugasnya bukan apa? Bukan ngajak zakat, ngajak puasa, enggak, tapi tugasnya apa? Memperbaiki tauhid para sahabat. Ya. Maka ini yang perlu kita ketahui juga. Ya, bahwa kita boleh meminta fatwa kepada hati kita. Meminta fatwa kepada hati kita. Terlebih lagi pada masalah adab dan akhlak yang mana ini ya banyak kadang dalam tanda petik tidak ada dalilnya. Boleh kita meminta fatwa kepada hati kita, tapi dengan syarat hati kita adalah hati yang masih hidup sensornya. Dan apa penyebab hati seorang itu mati? Tadi yang pertama telah kita sebutkan adalah dosa dan maksiat. Dan apa dosa dan maksiat yang terbesar? Kesyirikan. Ya, kata Nabi Muhammad, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, akan diberikan bintik hitam di dalam hatinya. Wa idza taba wastaghfara sukila qalbah. Jika dia bertaubat dan beristighfar, maka bintik hitam di dalam hatinya itu pun dibersihkan. Jika dia tetap melakukan dosa, maka hatinya pun tertutup. Ya, maka hatinya pun tertutup, tidak hidup lagi. Ini diantara sebab matinya hati adalah karena akibat dosa dan maksiat. Ya, kita sendiri merasakan. Ya, kalau kita melakukan suatu dosa, katakanlah apa dosa? Misalnya kita melihat wanita yang tidak dihalalkan bagi diri kita. Awalnya kita itu berat, pasti awalnya kita berat melakukan hal ini. Tapi ketika kita tetap melakukan itu, yang kedua kalinya lebih ringan. Yang ketiga kalinya lebih ringan lagi. Yang keempat kalinya lebih ringan lagi. Yang kelima udah nggak ada perasaan kalau ini adalah dosa. Ketika kita melihat aurat wanita di luar sana, yang pertama mungkin berat, yang kedua lebih ringan, yang ketiga lebih ringan, sampai akhirnya udah ini nggak terasa lagi kalau ini adalah dosa. Nah, maka dosa dan maksiat itu mematikan hati. Di antara yang mematikan hati apa? Kata Nabi Muhammad, di antara yang mematikan hati adalah tertawa, banyak bercanda. Itu mematikan hati. Kata Nabi Muhammad, la tukthiru minad dhahak fa inna dhahak tumitul qalb. Kata Nabi Muhammad, janganlah kalian banyak tertawa, jangan banyak bercanda. Karena sesungguhnya banyak tertawa, banyak bercanda itu dapat mematikan hati.
Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadul kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadul kulluhu, ala wahiyya qalbun. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya, kalau hatinya baik, jasadnya pun baik. Kalau hatinya busuk, ya, jasadnya juga busuk. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, sepertinya sudah ya menunjukkan 20:57. Sebenarnya tidak kita bisa ya bahas semuanya. Mungkin 2 ini aja ya. Tadi direncanakan ada 6 pembahasan, tapi qadarullah ya, ternyata hanya bisa kita bahas 2 pembahasan. Di antara pembahasan yang ketiga adalah terkait bahwa ketahuilah akhlak dan adab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengetahui hakikat bahwa adab dan akhlak adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beradab dan berakhlak kepada seorang, camkanlah dalam hati kita bahwa ini untuk menjalankan perintah Allah, bukan untuk mengagungkan makhluk tersebut. Kalau kita tidak menyadari ini adalah perintah Allah, maka kita akan berat. Ya, ngapain beradab sama dia? Dia aja adabnya kayak gitu. Karena kita masih mikirnya masih ke makhluk. Tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah, ketika kita beradab, berakhlak kepada seorang, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan yang perlu kita ketahui juga adalah terkait apa? Ada suatu kaidah juga dalam agama kita, walillahil matsalul a'la. Ada namanya qiyas aulawiyah. Tapi ini agak panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya baru kita masuk ke pembahasan tentang adab seorang murid kepada gurunya. Nah, kita ringkaskan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi adalah kita telah membahas tentang definisi dari al-adab. Definisi dari al-adab. Adab itu adalah at-turuqul al-kamilah asy-syar'iyyah li'amalil a'mal al-hasanah. Cara yang sempurna yang sesuai dengan syariat untuk mengamalkan suatu amalan yang baik. Sedangkan akhlak itu adalah lebih berkaitan dengan sifat. Dan akhlak dan adab idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Saling berkaitan. Kalau mereka bergabung, mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, maka mereka bergabung. Ya. Kemudian tadi kita juga telah bahas bahwa di antara pembahasan yang berkaitan dengan akhlak, kita kadang bisa bertanya kepada hati kita. Bisa bertanya kepada hati kita, minta fatwa kepada hati kita. Ini kalau aku lakukan ini hatiku tenang enggak? Kalau aku melakukan ini hatiku enggak ngegerundel atau enggak? Bisa kita meminta fatwa, tapi syaratnya tadi adalah bahwa hati yang masih hidup. Dan penyebab hati yang mati tadi adalah dosa dan maksiat, kemudian ya, banyak tertawa. Ya, kata para ulama juga banyak makan juga menyebabkan hati mati. Banyak berbicara juga menyebabkan hati mati. Banyak melakukan hal-hal yang mubah, fudulul mubahat. Terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah, terlalu banyak main futsal, terlalu banyak main mini soccer. Ini kajiannya 1 kali, main mini soccernya justru 6 kali dalam sepekan. Ini bisa mematikan hati. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wal ilmu indallah. Jika ada yang diluruskan atau ditanyakan waktu dan tempat, kami persilakan. Hazin, aina ummuka ya Hazin? Oh, qala.
Benar. Syukran. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa menjadi kajian yang bermanfaat dan bisa jadi tambahan ilmu bagi diri kita. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari ini semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.